This is the voice of Smada. You're listening Smada Prima Podcast. Stay inspired and let's be prima together. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Prima, kembali lagi di Bisik Bincang asik di Smada Podcast, inspiring the next generation. Sebelum itu, perkenalkan saya Dita. Dan saya Ardo. Kami berdua siap menemani kalian semua di beberapa menit ke depan. Kali ini kita kedatangan dua tamu spesial. Beliau adalah Bapak Jeffrey Gunawan, SPD, MPD, selaku Wakakesiswaan SMA Negeri 2 Situbondo. Dan Kak Ahmad Muzaki Khaironi sebagai Wakil Ketua OSIS Smada Prima periode 2025-2026. Nah, bagaimana kabarnya hari ini Pak J? Alhamdulillahirrabbilalamin. Ini baru pertama kalinya juga saya berada di kursi panas ini ya. Kursi yang sangat dinanti-nantikan oleh tokoh-tokoh mungkin ya. Lalu sudah kita di toko jadi di sini. Dan terima kasih atas undangannya. Dan mudah-mudahan ini bermanfaat buat kalian semua nanti tentang info ini. Nah, kalau Kak Zaki gimana nih perasaannya? Kan biasanya Kak Zaki duduk di sini nih, terus sekarang menjadi jadi tamu host ya? undangan. Wah, hebat. Alhamdulillah, tentunya sangat senang sekali bisa menjadi narasumber yang biasanya menjadi seorang host, sekarang menjadi tamu spesial nih. Tentunya sangat berbeda, tidak seperti biasanya. Masya Allah. Allah. Tidak terasa nih Bapak. Oke. Sekarang sudah hampir pemilihan ketua OSIS baru. Betul. Seingat saya nih Bapak, di tahun kemarin itu temanya Nusantara. Di tahun ini apakah temanya berbeda nih Bapak? Ya, kita pingin berkelanjutan ya. Jadi ada benang yang harus kita rajut. Jadi tetap pada Nusantara, tapi sekarang ke kapasitas masakannya. Ya loh. Masakan, berarti Iya. makanan-makanan khasnya ya Iya, Bapak? makanan khas Nusantara. Waduh, itu nanti konsepnya bagaimana tuh Pak? Apakah nanti di setiap kelas itu harus menyediakan masakan-masakan? Boleh, malah tambah bagus. Diperkenalkan. Kita kan kadang nggak tahu. Ada masakan yang namanya umpamanya kaldu. Orang Jawa itu nggak tahu kaldu itu kayak apa. Nggak perlu diperkenalkan dengan itu. Padahal kita juga anak-anak juga hibrid. Ada yang terutama kelas 10 ya. Iya. Ada yang punya suku di luar Jawa. Ya, kemarin itu ada yang dari Palembang, gitu kan? Biar mereka tahu gitu kan bahwa ada di Situbondo ada masakan kaldu. Ada perlu juga mungkin yang dari Palembang juga mengenalkan rendangnya atau pempeknya gitu kan bisa. Jadi Sangat nanti bisa sekali. kalau guru-guru mampir ke TPS-TPS di kelas-kelas itu juga Harus disuguhin itu. Atau mungkin juga simbol-simbol ya loh. Simbolnya dikasih simbol. Mungkin kalau seumpama simbol pempek ya kayak pempeknya itu jadi simbol visual di TPS itu ya. Bisa jadi nanti kayak warung-warung ini nih. Nah, boleh. Jadi kan welcome, santai jadinya kan. Jadi sesuatu yang buat nyaman lah buat pemilih untuk beradem-adem ria di sana gitu kan. Ya, gitu. Dan kalau boleh di-spill tipis-tipis nih Pak, apakah nanti itu dilombakan seperti tahun kemarin? Yes. Jadi buat gairahnya nambah, biar semangatnya juga nambah, kita akan lombakan nanti itu. Yang terbaik kita akan kasih apresiasi yang luar biasa juga. Nah, dengerin tuh Sobat Prima, siapkan kelas-kelas kalian ya. Jadi memang Smada ini selalu mengapresiasi siswanya ya Kak Ardo. Ya, betul. Kalau Itu di- mereka berpartisipasi dengan sangat antusias dengan kegiatan-kegiatan yang ada di Smada. Benar sekali tadi. Nah, Pak J, untuk sebagai pembuka pertanyaan pada siang hari ini, menurut Pak Jeffrey sendiri nih, bagaimana seberapa penting tentang peran OSIS di kegiatan-kegiatan Smada dan juga seberapa penting peran OSIS untuk mewadahi aspirasi siswa? Wow, bicara peran ya.
peran OSIS. Peran OSIS itu sangat-sangat penting sekali. Ya. Karena sekolah ini bukan cuman untuk akademik, tapi bagaimana menciptakan karakter, bagaimana menumbuh kembangkan kapasitas jiwa kepemimpinan. Nah, di situ pembelajaran yang sangat luar biasa. Dan OSIS adalah jembatan. OSIS ini jembatannya aspirasi, kritik, dan segala sesuatu yang bisa kami terima dari siswa kepada kami, sekolah dari pihak struktural. Ya, ibaratnya OSIS itu suaranya gitu ya, suaranya siswa ya, tapi dijembatanin dengan ruang dengan satu organisasi biar lebih bertanggung jawab dan lebih terintegrasi lagi dengan kita gitu. Anggapannya itu OSIS seperti DPR-nya gitu ya Bapak? Boleh. Jadi kepanjangan tangan oleh kita gitu ya. Bagaimana dia bisa menerjemahkan, bisa melanjutkan, bisa membantu, bisa memberikan ruang lebih nyaman lagi terhadap teman-temannya begitu. Seperti itu nih Bapak. Dan sekarang Kak Zaki kan sudah menjabat satu periode dan sudah di OSIS selama 2 tahun ya Kak? Betul. Nah, pelajaran paling berharga apa yang Kakak dapat selama periode-periode yang Kakak jalani itu Kak? Kalau pelajaran paling berharga sih banyak tentunya. Seperti salah satu contohnya tentang kepemimpinan. Nah, jiwa kepemimpinan ini bisa kita bentuk dari sebuah organisasi OSIS ini, yang dimana nantinya kita akan menghadapi banyak event di sekolah ini, menjadi panitia. Kita akan merasakan bagaimana menjadi ketua panitia, bagaimana menjadi divisi acara, divisi sarpras. Nah, hal tersebut tentunya tidak kita dapatkan di dalam kelas, karena hal tersebut perlu kita cari di luar jam pelajaran, seperti halnya di organisasi OSIS ini. Selain itu juga tentang kebersamaan, tentang solidaritas. Nah, hal tersebut bisa kita temukan di organisasi OSIS ini. Jadi banyak sekali pengalaman yang bisa kita dapatkan di OSIS ya Kak Zaki? Betul banget. Tuh, jadi buat teman-teman dan juga adik-adik kelas 10 jangan ragu untuk daftar OSIS. Nah, lalu yang selanjutnya nih Pak J. Ya. Sebentar lagi kan ada pemilihan ketua OSIS dan juga pengurus harian yang baru nih. Betul. Nah, tujuan apa yang utama sekolah untuk regenerasi kali ini? Ya, itu tadi. Agar kita punya kaderisasi berkelanjutan ya. Bahwa OSIS juga harus bisa menelurkan kepada adik-adiknya jiwa-jiwa yang tadi disebutkan oleh Zaki, agar itu bisa berkontinu, bisa berkesinambungan, bisa berkelanjutan. Jadi hal-hal yang berhubungan dengan jiwa kepemimpinan itu harus nambah. Jangan salah, pemimpin yang sukses adalah pemimpin yang berhasil, ya. Yang berhasil menciptakan pemimpin jauh lebih baik daripada sebelumnya. Nah, ini perlu kita berikan sosialisasi bahwa jangan salah, OSIS yang dulu baik, maka kalau OSIS selanjutnya tidak baik, itu adalah cermin dari OSIS yang lama. Ini ada tanggung jawab Zaki dan kawan-kawan, Zahro ya, ketua OSIS, Zahro ketua OSIS, untuk bisa memberikan kanal-kanal energi baru terhadap adik-adiknya hingga bisa menjadi pemimpin juga di masa yang akan datang 1 tahun ke depan. Seperti itu pentingnya regenerasi ya Pak? Nah, ya betul. Dan untuk pencalonan ketua OSIS dan juga para OSIS-OSIS lainnya, pasti sekolah itu memiliki kriteria ya Bapak? Ya. Nah, yang diminta sekolah itu kriteria seperti apa gitu Bapak? Ya, harus nyambung sama program sekolah, itu yang paling sangat penting. Kita punya visi prima, jadi memang harus betul-betul punya jiwa prima. Kalau anak-anak sekarang bilang semada banget lah gitu ya. Ya jelas harus berintegritas, ya kan, jujur, sopan, yang bisa diandalkan. Dia sebagai role model nih. OSIS ini
role modelnya, apalagi jadi ketuanya, ya kan? Jadi kemana-mana kan, oh ini ketua OSISnya, oh ini Zaki nih jadi ketua. Terbukti dia juga bisa berperan di hal-hal lainnya, role model. Kemudian dia juga bisa berkomunikasi, ya, berkomunikasi di sini pintar, pandai mengkomunikasikan, menerjemahkan apa yang menjadi program sekolah. Juga bisa menjadi pendengar yang baik sebagai bentuk wadah aspirasinya siswa-siswanya, teman-temannya. Penuh tanggung jawab. Penting tanggung jawab agar kapasitas yang diembankan pada OSIS benar-benar dilakukan dengan sepenuh hati dan penuh integritas. Ya, Pak J berharap next gantinya siapa namanya, Zahro dan Zaki ini punya peran seperti itu tadi, berintegritas, penuh tanggung jawab, semada banget ya. Dalam arti ini dia pertama ini ya punya satu visi dengan kita yang prima. Jadi programnya sekolah dia yang akan menerjemahkan dan melanjutkan pelaksanaannya itu sebagai role model, contoh konkret dari sosok profil siswa SMA 2. Jadi memang sekolah ini mencari OSIS yang terbaik dari yang terbaik ya? Iya, jadi jangan sampai malu, jangan sampai ragu. Lanjutkan, jangan malu, maju. Pingin tetap harus daftar, apapun itu. Nah, tidak ada kata gagal. Zaki dulu, siapa yang tahu tentang Zaki? Ya kan? Benar. Iya, tidak ada yang tahu, Pak Haji aja nggak tahu. Tapi dia berani tampil, berani juga ikut kontestasi. Jangan sampai sekarang. Bahkan nggak cuma di Semada, ya kan? Dia sebagai wujud dari sekarang dia di Duta Lantas. Berkat apa? Berkat berani jadi kanal dulu di OSIS, hingga akhirnya punya ruang lebih untuk lebih berkiprah. Gitu. Jadi yang terpenting memang niat dan kepercayaan diri ya Bapak? Iya, penuh integrasinya tinggi. Nah, Kak Zaki banyak sekali yang prestasi disebutkan oleh Pak Jeffrey ya, keren banget. Memang Zaki ini terbaik memang gitu. Iya. Nah, dari kesibukannya Kak Zaki nih, apalagi setelah menjabat di OSIS 2 tahun ya Kak ya? Betul. Lalu di periode yang ini menjadi wakil ketua OSIS. Nah, itu bagaimana sih Kak caranya untuk membagi waktu antara tugas sekolah dan juga tanggung jawab di organisasi tentunya? Karena mungkin banyak sekali teman-teman yang ingin mendaftar, tapi mereka takut kalau jadwalnya mereka itu bertabrakan. Nah, buat Sobat Prima yang masih takut untuk masuk OSIS gara-gara takut tugas sekolahnya tidak selesai, takut bentrokan dengan kegiatan OSIS. Nah, hal tersebut itu dari diri kalian sendiri. Di situ kita dituntut untuk bisa memanajemen waktu. Nah, kita harus memiliki skala prioritas. Sebagai pelajar, kita mempunyai tanggung jawab untuk belajar. Dan juga sebagai pengurus OSIS, kita mempunyai tanggung jawab dalam berorganisasi. Nah, hal tersebut kita harus kolaborasikan. Dengan cara apa? Kita mempunyai skala prioritas. Jadi, sebagai siswa kita harus bisa menyelesaikan tugas kita terlebih dahulu. Setelah itu baru kita ke organisasi. Nah, penting ini. Penting ini. Karena pasti di situ Sulitnya. ya, Betul. manajemen waktu, manajemen diri sendiri. Itu sangat penting sekali. Jadi kadang kita lagi dalam keadaan belajar nih, tapi ada momen dibutuhkan OSIS kumpul gitu kan ya. Itu. Di situ. Jadi cukuplah pada kapasitas akademik kita memang betul-betul memang tugas betul, terutama dari sosok seorang pelajar. Cuman kita juga punya tugas lainnya yang juga tidak kalah pentingnya, punya kemanfaatan dan punya efek lebih banyak lagi kita tentang pengalaman tadi itu. Jadi harus dibagi. Nah, saya yakin Dewan Guru warga sekolah SMA 2 sudah tahu, oh ini anak OSIS, ini ada, kami pasti akan memberikan ruang untuk mereka bisa lebih membagi waktunya. Nah, dengerin tuh Sobat Prima, kita harus pinter-pinter memanage waktu kita ya. Nah, Kak Zaki dan Bapak Jeffrey nih, banyak yang tanya nih Bapak, bahwasanya tahapan pemilihan ketua OSIS itu seperti apa? Dimulai dari kampanyenya, seleksinya, atau langsung pemungutan suara nih Bapak? Iya, oke. Kalau secara teknis nanti biar Mas Zaki ya, biar Zaki yang lebih nanti bisa dibacakan nanti.
Yang jelas, yang pertama ini yang kita lakukan adalah sosialisasi. Bagaimana siswa betul-betul sangat paham bagaimana dan seperti apa OSIS. Kemudian, yaitu tadi, secara timeline, ya, schedule kita ke depan, kayaknya 1 bulan ini. Mau dimulai dari sekarang ini sosialisasinya sampai nanti pelantikan, ya, ketua. Di situ yang pertama yang jelas pasti rekrutmen ya, pendaftaran. Kemudian ada tahap seleksi. Di seleksi ini ada tes tulis, gitu, tes wawancara, tes bakat minat. Nah, perlu itu. Dan kami mau kolaborasi nih sama Dewan Guru semuanya nanti ini. Ya, jadi nggak sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Ya, jadi kita akan berbeda. mengkolaborasikan bagaimana memang kita akan berkolaborasi antara guru dan siswa. Kemudian setelah itu penetapan ketua OSIS. Setelah kita seleksi, kita pilih penetapan nomor, penetapan calon ketua OSIS. Baru setelah itu kampanye. Di kampanye itu ada debat terbuka, ya toh? Iya. Ada, iya kan? Orasi gitu ya. Ada kampanye besar-besaran nih di tanggal 3 nanti. Terbuka itu untuk semua kalangan. Semua warga SMA 2 nanti dikumpulkan bisa di depan. Boleh tanya apa saja itu semuanya nanti. Baru setelah itu pencoblosan. Setelah pencoblosan, perhitungan suara. Setelah perhitungan suara, penetapan, baru kemudian pelantikan. 1 bulan penuh ini, anak-anak SMA 2 pesta demokrasi, ya kan? Kayaknya seru banget. Pasti seru ini, pasti seru. Kalian masih ragu mau masuk Semada? Semada seseru ini loh. Yang lain lewat. Nah, kalau mau daftar OSIS atau mencalonkan diri sebagai ketua OSIS itu kan tentunya harus menyiapkan berkas-berkas ya, Ya. lagi Pak J. Ya, Nah, jadi itu gini, apa saja? tahun ini memang berbeda. Ini tadi juga kami juga sharing dan segala macam dengan OSIS. Ada perubahan ADRT di sana yang memungkinkan banyak ruang di luar OSIS ikut gabung ke dalam. Contoh, ini kan pemilihannya ketua OSIS dan pemilihan pengurus OSIS. Untuk ketua OSIS, ya, kalau ADRT di tahun yang lalu ya hanya khusus yang sudah pengurus OSIS selama 1 periode tahun kemarin. Nah, sekarang diperbolehkan di luar OSIS juga ikut gabung nih, dengan catatan dia pernah jadi pengurus di ekstra lingkungan Semada. Oh, ini Ya, ini yang baru ya. Iya. Jadi, kalau pernah jadi pengurus inti di Semada Pala semuanya, atau di Sapasda, itu dijadikan syarat bisa juga mencalonkan sebagai ketua OSIS. Kalau tahun kemarin nggak boleh. Nggak boleh. Khusus kelas 11 tapi. Nggak boleh kelas 10 yang mencalonkan ketua OSIS. Nah, untuk yang pengurus OSIS bebas. Kelas 10, kelas 11. Dengan syarat-syarat ya berintegritas, loyal, gini-gini segala macam, tetap melalui seleksi yang akan kami berikan. Itu bedanya ya. Jadi, ayo nih, ruangnya sudah terbuka lebar ini kan. Nah, anak OSIS sudah mau membagi nih. Ayo, siapa yang kalian yang memang betul-betul terbaik di ekstranya atau punya kemampuan untuk menjadi ketua? Ayo, kami siap berkolaborasi untuk menjadi ketua. Karena ini OSIS anggotanya ya siswa semuanya, bukan cuma dari OSIS saja, ya kan? Jadi semua siswa Semada punya hak untuk dipilih dan memilih. Itu ya. Itu Sobat Prima. Ada yang baru kan? Masa nggak mau sih? rugi ya tidak mau ya. Dan untuk ini Bapak, Hmm. menurut Kak Zaki nih, bagaimana persiapan periodenya Kakak setelah pencoblosan OSIS ini? Oh, di misionirnya Iya, di setelah misionir. selesai. Jadi untuk reorganisasinya nanti itu kita akan desain sedemikian rupa agar supaya lebih meriah. Seperti yang Pak J katakan tadi, kita pesta demokrasi untuk bulan ini. Jadi nanti kita akan berkolaborasi dengan para siswa, kita akan bekerja sama dengan para siswa terkait aspirasi-aspirasi yang mereka sampaikan. Nah, di situ kita akan saring, kita akan menyaring seluruh siswa yang memang benar-benar berkompetensi dalam
bidang tersebut. Jadi nantinya agar supaya kita bisa menciptakan generasi OSIS yang lebih baik lagi dari periode yang sekarang. Dan pastinya biar bisa membuat Smada jadi lebih makin keren nih, Kak. Betul. Benar. Harus itu. Wajib. Jadi buat Sobat Prima nih yang masih ragu-ragu buat masuk OSIS, jangan pernah ragu. Karena jika kalian masuk OSIS, kalian akan banyak manfaatnya. Contohnya kalian akan banyak relasi, kalian akan mendapatkan pengalaman baru, ilmu baru, dan juga kalian bisa berkembang jauh lebih baik dari sebelumnya. Nah, Pak J, Ya. boleh dong memberikan pesan atau imbauan untuk siswa yang ingin mencalonkan diri menjadi ketua OSIS ataupun ingin mendaftar menjadi pengurus harian di OSIS? Ya, tadi sudah disampaikan sedikit oleh Zaki. Ayo, jangan malu, jangan takut. Ya, mau maju berarti harus berani mencoba. Berani untuk ikut dalam kontestasi. Ya, jangan takut, jangan ragu, jangan buang jauh-jauh itu. Ya, karena ini adalah wadah, adalah tempat buat kalian, untuk siswa-siswi SMA 2 untuk lebih berkarya, lebih membuka ruang berpotensi di sini, di OSIS ini. Jadi, silakan. Apalagi tahun ini sangat terbuka, lebar buat segala sesuatunya. Pokoknya SMA 2 nanti ini 1 bulan Smada bersuara, ya. 1 bulan penuh Smada bersuara, bebas berekspresi, demokrasi kita junjung tinggi. Jangan lupa luber ya. Apa luber ya? Luber Jidri. Hah? Apa ya? Ya, yo luber apa yo? Apa tuh Kak Zaki? Ayo, langsung, umum, bebas, rahasia tetap dijaga. Ya kan? Artinya nanti dalam pemilihan segala sesuatunya harus benar-benar transparan, akuntabel. Perhitungan suara disaksikan oleh guru, disaksikan oleh panitia, ya kan? Dalam pemungutannya juga jelas juga. Semuanya sesuai dengan ketentuan yang sedang kita godok ini sekarang, panitiaan. Dan setelah kita juga bekerja sama dengan KPU, ya, saling sharing dan segala macam agar pemilihan kali ini, di pemilu kali ini sama setidaknya seperti pemilihan-pemilihan kayak pilkada, pilpres dan segala macamnya. Secara esensinya kita harus samakan seperti itu. Nah, bagaimana nih Bapak caranya memastikan agar pemilihan OSIS kali ini itu adil, jujur, dan demokratis nih? Open, ya, Betul. harus open, harus terbuka, transparan, ya. Nanti kami setiap tahapannya, semua seleksi pertama siapa harus dibuka, omong. Dalam seleksinya open juga terbuka, jadi tidak ada ruang-ruang tertutup yang bikin sesuatu itu tidak nyaman. Kemudian jika melihat sesuatu apapun dalam hal pelaksanaan yang minor, mungkin black campaign ya, money politik, siapa tahu ada ya. Iya, betul, Hah? betul, Bapak. Nggak tahu kan, tongkat ya, sentong seket. Serangan fajar. Nah, serangan fajar gitu ya. Silakan laporkan. Silakan laporkan ke panitia. Ya, agar kami siap segala macamnya untuk segera kami tangani. Jadi itu, kami mau belajar. Anak-anak OSIS, panitia, PK dan OSIS ini harus punya jiwa belajar untuk jauh lebih baik, apalagi tentang ini. Ini pembelajaran buat kalian, biar kalian menjadi sosok-sosok orang yang penuh integritas dan penuh punya jiwa yang jujur dan segala macamnya itu tadi. Oh iya nih Kak Zaki. Kak Zaki mungkin ada pesan singkat buat yang masih ragu untuk mencalonkan diri sebagai ketua OSIS ataupun menjadi organisasi OSIS lain. Buat teman-teman Sobat Prima yang masih ragu buat masuk OSIS, buanglah rasa ragu itu. Karena jika bukan kalian, siapa lagi? Dan kalau bukan sekarang, kapan lagi? Wah, Nah, asik. tentunya ini suatu hal yang istimewa. Karena sebelumnya kita tidak pernah membuka open recruitment ketua OSIS dari ekstra-ekstra ya Pak J. Iya. Nah, dan sekarang spesial untuk kalian semua. Siapa yang ingin masuk menjadi ketua OSIS, kalian bisa mendaftar dengan persyaratan-persyaratan yang telah disampaikan sama Pak J tadi. Nah, maka dari itu, ayo kita bersama-sama
kita wujudkan Semada yang berdemokrasi. Kita belajar menjadi seorang siswa yang berdemokrasi agar supaya kita bisa mengembangkan dan juga memajukan lagi SMA Negeri 2 Situbondo supaya lebih prima ke depannya. Keren. Ya. Yang terakhir nih, ini tambahan sendiri sih dari saya pribadi karena Waduh, biasanya dijapri aja kalau pribadi japri. karena saya tuh banyak melihat anak-anak kalau sedang pemilihan itu ikut-ikutan kayak FOMO Ya, gitu. benar-benar. Oke. Jadi mungkin dari Kak Zaki dan juga Pak J bisa memberikan pesan agar anak-anak di Semada bisa menyuarakan haknya dengan benar-benar dari dirinya sendiri. Ya, kalau mau SMA 2 lebih maju, lebih sakti lagi daripada sekarang, lebih keren lagi daripada sekarang, harus banyak-banyak melihat, mendengar, dan menyesuaikan dengan hati nurani. 1 tahun ke depan, masa depan SMA 2 di tangan kalian. OSIS, ketua OSIS terutama adalah figur, adalah role model. Jika kalian main-main dalam pemilihan ini, maka yang keluar juga akan main-main juga. Jangan sekali-kali, ya seperti tadi, ikut-ikutan ya. Ini jadinya Semada ketua OSISnya ikut-ikutan juga jadinya kan, kayak gitu kan. Ya, itu tolong bagi siswa-siswi SMA 2, mari bersama-sama wujudkan SMA 2 punya komitmen ingin jauh lebih baik lagi, lebih keren lagi, lebih sakti lagi daripada sebelum-sebelumnya, gitu ya. Kalau dari Kak Zaki apakah ada tambahan? Untuk Sobat Prima, jangan sampai kita ikut-ikutan teman dalam memilih. Karena masa depan sekolah ini ada di pilihan kalian. Karena jika kalian memilih asal-asalan, seperti yang Pak J katakan tadi, pemimpinnya juga akan asal-asalan. Maka dari itu, kalian harus punya dasar untuk memilih orang tersebut. Kita sebagai seorang yang berdemokrasi adil, seharusnya kita bisa menilai bagaimana orang ini akan membawa program sekolah ini ke depannya. Jadi kalian harus bisa menilai mana yang memang benar-benar cocok untuk menjadi ketua OSIS. Seperti itu. Wah, dengerin tuh Sobat Prima. Jadi jangan cuma ikut-ikutan teman-temannya atau bahkan diajak gitu ya Kak, diajak Iya, terus benar. mau-mau aja. Lata itu namanya. Iya. FOMO. Tanpa memperhatikan perjalanan para kandidat ketua OSIS di Semada Prima. Iya. Waduh, Kak Ardo, nggak kerasa ya kita sudah sampai di penghujung podcast kita pada siang hari ini. Nggak ada kopinya sayang. Iya, harus ada kopi itu satu saat ya. Next, di episode selanjutnya kita bikin podcast ini makin meriah, makin seru, dan tidak formal lah. Masa formal-formal terus lah. Dan terima kasih untuk Bapak Jeffrey Gunawan Iya. SPD MPD dan Kak Sama-sama. Zaki sudah mau menyempatkan waktunya untuk hadir di podcast kali ini. Semoga dengan sharing-sharing kita pada siang hari ini, teman-teman Sobat Prima tidak ragu lagi untuk mendaftarkan di pengurusan OSIS dan juga untuk mencalonkan diri sebagai ketua OSIS. Keren. Jangan lupa Sobat Prima, tentukan pemimpin kalian karena masa depan ada di tangan kalian. Siapa tahu kalianlah yang akan menjadi kandidat ketua OSIS Mada Prima periode kali ini. Saya Muhammad Berdu, Saya Aurora Hanadita. kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih.